Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriyanti dengan NIM 666124189 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis PT Krakatau Steel. Yang pertama itu ada IFAS, yaitu faktor internal strategis dari PT Krakatau Steel. Yang dari strength, yaitu kekuatan, yang pertama itu ada optimalisasi pegawai dalam kategori men, bobotnya 0,13, ratingnya 4, dan scoringnya 0,52. Yang kedua itu ada pendanaan modal awal, bobotnya 0,13, ratingnya 4, skornya 0,52. Yang ketiga ada sinergi antar BUMN, kategori metode, bobotnya 0,10, ratingnya 3, skornya 0,30. Yang keempat ada pemanfaatan mesin, kategori mesin, bobotnya itu 0,10, ratingnya 4, skornya itu 0,40. Lalu yang kelima ada tersedianya bahan baku, kategori material, bobotnya 0,11, ratingnya 4, skornya 0,44. Lalu ada faktor internal dari weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ada persaingan dengan perusahaan lain, bobotnya 0,11, ratingnya 2, skornya 0,22. Yang kedua ada restrukturisasi hutang, bobot itu 0,10, ratingnya 2, skornya itu 0,20. Lalu yang terakhir ada diversifikasi baja, bobotnya 0,11, ratingnya 2, dan skornya 0,22. Jadi total dari IFAS ini bobotnya itu 1 dengan scoringnya 2,82. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu EVAS dari opportunities atau peluang. Yang pertama itu ada proyek infrastruktur terus meningkat dengan bobot 0,16, ratingnya 4, skornya 0,64. Yang kedua itu ada peluang substitusi produk lokal, bobotnya 0,15, ratingnya 4, skornya 0,60. Yang ketiga itu ada dukungan pemerintah terhadap industri baja, bobotnya 0,14, ratingnya 4, skornya 0,56. Yang keempat ada pertumbuhan sektor konstruksi dan manufaktur, bobotnya 0,12, ratingnya 4, skornya 0,36. Yang kelima ada peningkatan permintaan baja ramah lingkungan, bobotnya 0,10, ratingnya 3, lalu skornya 0,30. Lalu ada faktor eksternal dari threat atau ancaman. Faktor yang pertama itu ada masuknya baja impor murah dari negara Tiongkok, bobotnya itu 0,14, ratingnya 2, skornya itu 0,28. Yang kedua itu ada fluktuasi harga bahan baku global, bobotnya 0,11, ratingnya 2, skornya 0,22. Yang ketiga itu ada persaingan dengan produsen baja global, bobotnya 0,08, ratingnya 2, skornya 0,16. Lalu didapatkan total dari bobotnya 1 dan skornya itu 3,12. Lalu selanjutnya ada kuadran dari hasil IFAS tadi. Bisa dilihat kuadran di sini. IFAS-nya itu 2,82, lalu EVAS-nya 3,12. Bisa dilihat pada gambar. Ada implementasi prinsip-prinsip Krakatau Steel. Implementasi prinsip Krakatau Steel dilakukan melalui prinsip Good Corporate Governance atau GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, serta program environmental, sosial, dan governance yang fokus pada keberlanjutan bisnis dan green business. Wujud nyata implementasi ini tuh mencakup penerapan GCG dalam proses bisnis, kepatuhan terhadap peraturan, penguatan sistem, pengendalian internal, dan strategi keberlanjutan lingkungan seperti efisiensi dan pengurangan emisi. Fokus pada green business, mengintegrasikan prinsip ESG dalam setiap strategi bisnis untuk menciptakan green business yang berkelanjutan. Lalu implementasi prinsip GCG atau Good Corporate Governance. Krakatau Steel itu menerapkan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan juga kewajaran. Lalu ada implementasi prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance. Krakatau Steel juga mempercepat penerapan ESG yang berfokus pada bisnis yang berkelanjutan, green business, melalui 3 konsep utama. Yang pertama itu ada strategi sustainability journey, strategi revolutionary CSR, dan yang terakhir itu strategi regulatory relief. Lalu ada matriks SWOT. Yang pertama itu ada strength opportunities atau SO strategi, memanfaatkan kapasitas produksi besar untuk memenuhi permintaan proyek infrastruktur dan industri konstruksi. Yang kedua itu memadukan teknologi produksi dan jaringan BUMN untuk memenuhi kebutuhan substitusi produk impor. Yang ketiga itu menggunakan akses bahan baku stabil untuk mengembangkan baja ramah lingkungan dan mendukung industri manufaktur. Lalu ada matriks SWOT dari Weakness Opportunities atau WO strategi, menekan biaya operasional melalui kerjasama energi dan efisiensi proses produksi sejalan dengan kebijakan hilirisasi. Lalu memperluas variasi produk baja melalui peluang pertumbuhan sektor manufaktur nasional, dan juga menguatkan keberadaan perusahaan di pasar proyek infrastruktur guna mengurangi ketergantungan pada suatu segmen pasar.
Lalu ada matriks SWOT dari Strength Traits atau ST strategi, yaitu memanfaatkan integrasi hulu hilir untuk meredam tekanan baja impor murah, lalu memperkuat kolaborasi antar BUMN guna menghadapi persaingan produksi baja global. Lalu mengalihkan sebagian pendanaan perusahaan untuk menjaga kestabilan bahan baku dalam kondisi harga internasional yang berubah-ubah tentunya. Lalu ada matriks SWOT dari Weakness Traits WT strategi, memperluas lini produk baja untuk menghadapi kehadiran produsen baja luar negeri. Lalu menata ulang sistem manajemen risiko perusahaan agar lebih siap menghadapi fluktuasi harga global. Lalu memperkuat struktur modal dan tata kelola internal untuk menjaga daya saing pada industri baja nasional. Yang terakhir itu ada evaluasi BSC, bisa dilihat pada gambar. Dengan finansialnya 70%, customer-nya 90%, internal business prosesnya 82%, learning dan growth-nya itu 92%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar yang ada di depan.